kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Bagaimana anak-anak? Semuanya sehat? Ya, alhamdulillah. Anak-anak, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas materi tentang struktur dan fungsi sel, yang mana yang sudah kita pelajari kemarin adalah tentang sejarah penemuan sel, kemudian bagian-bagian sel yang meliputi membran sel, kemudian organel, kemudian sitoplasma, dan fungsinya. Nah, untuk kali ini kita berlanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, baiklah. Dulu kalian sudah mempelajari organel-organel sel, bukan? Ya. Organel-organel sel yang dulu sudah ada inti sel, ada mitokondria, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ya. Ada lisosom, kemudian ada ribosom. Nah, sekarang apakah semua organel yang dimiliki hewan itu juga terdapat pada sel tumbuhan? Nah, di sini ada perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, yang pertama adalah sentriol. Sentriol boleh, sentrosom boleh. Sentriol atau sentrosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Jadi sel tumbuhan tidak mempunyai. Kemudian yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Sehingga sel hewan itu tidak mempunyai. Kemudian yang ketiga yaitu vakuola. Vakuola untuk hewan itu kecil, bahkan tidak mempunyai kalau tingkat tinggi. Kemudian kalau tumbuhan itu vakuolanya besar. Nah, sekarang yang keempat adalah plastida. Plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Jadi sel hewan itu tidak mempunyai plastida. Nah, untuk mengetahui masing-masing organel yang merupakan pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan, kita bahas berikut ini. Nah, coba kalian bandingkan dulu antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ini gambarnya. Ciri khasnya apa untuk sel hewan dengan sel tumbuhan? Ciri khasnya adalah kalau sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel. Kalau sel tumbuhan mempunyai. Coba ini adalah dinding sel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Jadi kalau bagian terluar sel itu nanti untuk sel tumbuhan itu adalah dinding sel. Sedangkan untuk sel hewan itu adalah membran. Karena sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Terus yang kedua yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja, tumbuhan tidak punya. Mana itu? Ini adalah sentriol atau sentrosom boleh. Ini hanya dimiliki oleh sel hewan saja, sentriol atau sentrosom. Sel tumbuhan tidak mempunyai. Kemudian yang berikutnya adalah vakuola. Mana itu vakuola? Vakuola adalah ini yang besar. Kalau pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan itu kecil. Bahkan nanti untuk hewan tingkat tinggi itu tidak mempunyai vakuola. Kemudian yang berikutnya
adalah kloroplas. Nih, coba dilihat pada sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Coba dilihat sel hewan mempunyai kloroplas apa tidak? Ya, sel hewan tidak mempunyai. Lula yang ini apa? Ini adalah mitokondria. Jadi yang mempunyai kloroplas ini hanya pada sel tumbuhan. Karena fungsinya adalah untuk proses fotosintesis. Kemudian selain itu apa? Coba dilihat dari gambarnya itu. Flagellum. Ya, flagel ini hanya terdapat pada sel hewan. Sehingga nanti kalau ada gambar sel, kamu bisa menentukan itu sel hewan atau sel tumbuhan. Ya, langsung terka dulu, yaitu ada dinding selnya apa tidak. Kalau itu ada, ya bagian paling luarnya kok tebel, oh itu berarti sel tumbuhan. Yang kedua, kalau itu nanti ada flagelnya, oh itu adalah sel hewan. Ya, itu untuk membedakan gambarnya dari sel hewan dengan sel tumbuhan. Ya, sudah jelas? Jadi kalau ada nanti gambar kalian disuruh menerka itu sel tumbuhan atau sel hewan bisa menentukan mana yang hanya dimiliki oleh sel hewan dan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan atau hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sel hewan tidak punya. Sudah bisa? Ya. Nah, dari masing-masing organel yang merupakan pembeda, tadi yang pertama adalah sentriol. Sentriol itu nanti fungsinya adalah untuk pembelahan sel. Sentriol boleh, sentrosom boleh. Tadi yang gambarnya dalam gambar itu yang seperti kalau dilihat dari kejauhan itu seperti bintang. Kemudian yang kedua adalah dinding sel yang merupakan pembeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Tadi bahwa pada dinding sel hanya ada terdapat pada sel tumbuhan. Nah, karena letaknya paling luar, maka dinding sel itu fungsinya adalah sebagai pelindung dari isi sel pada tumbuhan. Juga untuk memperkokoh atau untuk memberi bentuk dari sel tumbuhan. Dinding sel ini keras karena disusun oleh selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa. Itu yang menyusun pada dinding sel. Kemudian organel yang merupakan pembeda yang ketiga yaitu vakuola. Vakuola ini kalau pada sel hewan tingkat tinggi itu sebenarnya tidak mempunyai. Yang memiliki itu hanya hewan tingkat rendah. Nah, vakuola untuk hewan tingkat rendah itu adalah kecil, sedangkan untuk yang sel pada tumbuhan itu besar, jadi besarnya melebihi besar dari inti sel. Nah, adapun vakuola ini adalah merupakan kantong yang berisi cairan yang terdapat pada tumbuhan yang fungsinya adalah mengatur tekanan turgor. Tekanan turgon itu adalah tekanan pada dinding sel. Kemudian organel pembeda yang keempat yaitu plastida. Plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida ini nanti terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas itu adalah plastida yang mengandung pigmen khusus klorofil hijau. Karena berperan dalam proses fotosintesis. Ya, di depan sudah kita pelajari mengenai kloroplas.
bentuknya bagaimana, di dalamnya ada tilakoid atau grana, kemudian ada stroma, di mana pada tilakoid adalah sebagai tempat reaksi terang, sedangkan stroma adalah sebagai tempat reaksi gelap atau sebagai penyimpan hasil dari fotosintesis. Sedangkan plastida yang kedua yaitu kromoplas. Kromoplas itu mengandung pigmen, tetapi pigmennya adalah pigmen yang bukan klorofil. Misalnya adalah pigmen karotin. Sedangkan yang ketiga yaitu leukoplas. Leukoplas adalah plastida yang tidak berwarna, yang fungsinya adalah menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini saya tambahkan bahwa leukoplas itu sesuai dengan cadangan makanan yang disimpannya itu ada amiloplas, proteoplas, dan elaeoplas. Amiloplas itu adalah leukoplas yang menyimpan amilum. Proteoplas ini leukoplas yang menyimpan protein. Sedangkan elaeoplas itu adalah menyimpan lemak. Jadi itu macam-macam dari plastida yang nanti hanya terdapat pada sel tumbuhan yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, leukoplas. Nah, berikutnya adalah transport pada membran sel atau membran plasma. Coba sebelum ke transport pada membran plasma, adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Nanti silahkan bertanya mengenai organel maupun fungsi dari masing-masing pada sel. Nah, sekarang kita lanjutkan ke transport pada membran plasma. Dulu sewaktu kita mempelajari pada membran sel atau membran plasma, sudah kita pelajari tentang fungsi dari membran plasma. Membran plasma atau membran sel itu merupakan bagian terluarnya dari sel yang dulu fungsinya adalah sebagai tempat mengontrol keluar masuknya zat. Itu kalau pada sel hewan yang paling luar, sedangkan kalau pada sel tumbuhan yang paling luar adalah dinding sel, baru di dalamnya adalah membran sel atau membran plasma. Nah, transport pada membran plasma atau membran sel ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Mengapa kok dinamakan transport pasif? Nah, transport pasif karena pada transport ini tidak menggunakan energi. Jadi terjadinya perpindahan zat itu karena adanya perbedaan konsentrasi. Sedangkan untuk yang transport aktif, untuk terjadinya transport itu menggunakan energi. Biasanya energinya adalah energi ATP, yaitu perpindahannya dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi, atau dari hipotonis menuju ke hipertonis. Baiklah, kita bahas satu persatu mulai dari transport pasif. Pada transport pasif, ini meliputi peristiwa difusi dan peristiwa osmosis. Nah, difusi itu nanti ada dua, yaitu difusi sederhana
dan difusi yang terfasilitasi. Kemudian untuk yang difusi sederhana bisa kita lihat ini. Ini ada suatu wadah. Dalam wadah ini berisi air. Nah, ke dalamnya ini dimasukkan tinta. Nanti bisa kamu coba di rumah, itu tidak dengan tinta melainkan segelas air putih yang nanti ke dalamnya kalian tambahkan sesendok sirup. Nah, di sini antara air dengan tinta atau yang nanti kamu cobakan itu adalah air putih dengan sirup, mana yang konsentrasinya rendah, mana yang konsentrasinya tinggi. Konsentrasi rendah itu artinya lebih encer, kalau konsentrasi tinggi itu maksudnya adalah lebih pekat. Jadi istilah ini untuk konsentrasi rendah itu yang encer atau disebut hipotonis, sedangkan yang pekat atau hipertonis. Nah, di sini nanti untuk difusi itu perpindahannya adalah dari konsentrasi tinggi menuju ke larutan yang konsentrasinya rendah. Sehingga di sini kalau ada air, ada tinta dimasukkan ke dalamnya, maka tinta ini akan menyebar. Demikian juga kalau misalnya segelas air yang kalian kasih sirup, maka sirupnya yang akan menyebar. Jadi dari yang pekat menuju ke yang encer. Sehingga pada akhirnya nanti akan dihasilkan larutan yang isotonis seperti ini. Nah, itu kalau pada air atau transportnya berupa air. Nah, kalau itu dalam ruang atau dalam bentuk gas bagaimana? Kalau itu nanti gas dalam suatu ruang, ya, ini nanti misalnya adalah suatu ruangan yang tekanannya tinggi, ini adalah yang rendah. Nah, ini bisa kamu contohkan yang sederhana saja, misalnya ada dalam suatu ruangan itu ada beberapa siswa, ada yang duduknya di belakang, ada yang duduknya di depan, kemudian tiba-tiba yang duduk di belakang itu mengeluarkan gas, ya, berupa kentut. Nah, kemudian setelah keluar kentut, demikian, kemudian kalau yang namanya gas kentut itu kan tekanannya tinggi, maka dia akan menyebar, ya, ke tekanan yang lebih rendah, yaitu ke depan, ke samping, ya. Akhirnya apa? Yang kentut di bagian belakang, maka bisa tercium baunya sampai di depan. Itu merupakan proses difusi gas. Jadi difusi itu adalah dari konsentrasi tinggi hipertonis menuju ke larutan yang hipotonis. Dari yang lebih pekat menuju ke yang lebih encer tanpa melalui membran. Nah, untuk difusi tadi ada dua, yaitu difusi sederhana yang kita bicarakan tadi. Yang kedua adalah difusi yang terfasilitasi. Untuk difusi yang terfasilitasi itu untuk terjadinya perpindahan itu dibantu, ada yang memfasilitasi. Sebagai contohnya misalnya di sini adalah protein pembawa. Ya. Bisa kamu lihat tadi difusi kan dari tinggi ke rendah. Ini juga dari tinggi ke rendah. Jadi kalau tadi untuk yang sederhana itu nanti langsung, ya. Tetapi kalau yang terfasilitasi ini ada protein pembawa. Jadi dari luar sel itu ke dalam sel itu nanti ada yang membawa atau ada yang memfasilitasi. Itu mengenai proses difusi. Kemudian
Yang termasuk transport pasif yang kedua yaitu osmosis. Apa itu osmosis? Berbeda dengan difusi. Kalau difusi tadi adalah perpindahan dari hipertonis ke hipotonis tanpa membran, sedangkan untuk yang osmosis, ini perpindahannya adalah dari larutan yang konsentrasinya rendah, jadi yang encer, menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi atau yang pekat melalui membran. Jadi mempunyai membran, jadi lewat membran. Biasanya nanti membrannya adalah membran semi permeabel atau selektif permeabel. Membran selektif permeabel atau semi permeabel itu adalah membran yang nanti hanya dilalui oleh air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Atau kita bahas di sini, atau bisa dikatakan di sini, bahwa osmosis adalah perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi. Kalau pelarut tinggi itu kan berarti kadar airnya tinggi. Kalau kadar airnya tinggi berarti itu hipotonis ke daerah konsentrasi pelarut rendah. Kalau pelarut rendah itu berarti lebih pekat dengan melalui membran semi permeabel. Jadi jangan bingung untuk membedakan antara osmosis dengan difusi. Bisa di sini konsentrasi pelarut tinggi itu maksudnya lebih encer. Ke konsentrasi pelarut rendah berarti lebih pekat. Berarti dari hipotonis menuju ke hipertonis dengan melalui membran selektif permeabel atau bisa semi permeabel. Coba dilihat di sini pada gambar. Ini ada suatu bejana di mana di sini ada larutan yang konsentrasinya tinggi. Terus di sini ada membran, kemudian sampingnya ini adalah larutan yang konsentrasinya rendah. Nah, kalau ada dua larutan, satunya tinggi konsentrasinya, satunya konsentrasinya rendah, di sini ada membran, maka akan terjadi perpindahan larutan itu dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Sehingga kalau dibiarkan, maka nanti permukaan untuk yang konsentrasinya rendah akan turun, sedangkan yang konsentrasinya lebih tinggi itu akan naik. Karena di sini terjadi transfer lewat selaput atau membran semi permeabel. Nah, kemudian apa efek dari peristiwa osmosis? Efek dari peristiwa osmosis, jika konsentrasi larutan sel itu lebih rendah, jadi misalnya ada sel, ya, konsentrasi larutannya lebih rendah bila dibandingkan dengan konsentrasi lingkungan sekitar, maka nanti air akan segera bergerak keluar meninggalkan sel, akibatnya sel menyusut dan mati. Nah, ini nanti peristiwanya dinamakan plasmolisis. Jadi kalau saya tanyakan plasmolisis itu apa? Plasmolisis itu akan terjadi apabila sel tumbuhan berada pada larutan hipertonis. Misalnya saja kalau ada akar dari tumbuhan, kemudian di sekelilingnya diberi pupuk urea, maka di situ nanti juga akan bisa berlangsung proses plasmolisis. Itu kalau pada sel tumbuhan. Kalau pada sel hewan, itu namanya krenasi. Jadi plasmolisis itu adalah sel tumbuhan yang berada pada lingkungan yang hipertonis. Kalau krenasi adalah sel hewan yang berada pada sel yang hipertonis. Jadi prosesnya sama, hanya namanya yang berbeda. Plasmolisis itu untuk sel tumbuhan, krenasi adalah untuk sel hewan. Kemudian sebaliknya,
jika sel berada pada larutan yang hipotonis atau di sini konsentrasi larutan sel lebih tinggi dibandingkan konsentrasi lingkungan, maka air akan segera masuk ke dalam sel secara otomatis. Akibatnya apa? Maka sel akan membengkak dan bisa pecah. Kalau pada tumbuhan ini yang dinamakan dengan turgid. Nah, ini nanti bisa kalian lakukan percobaan ya. Jadi ambil segelas air, kemudian ke dalamnya silakan dimasukkan biji kacang. Setelah semalaman, maka bagaimana dengan biji kacang itu? Ya, maka biji kacang akan bertambah ukurannya. Mengapa kok bertambah ukurannya? Karena air masuk ke dalam biji kacang. Nah, sebagai membrannya apa? Membrannya adalah kulit biji. Ya. Berbeda dengan kacang yang dimasukkan dalam larutan garam atau larutan gula, maka dia tidak membesar melainkan justru mengkerut. Nah, demikian juga untuk sel hewan. Kalau sel hewan berada pada larutan yang hipotonis, maka dia juga akan menggembung. Kalau pada sel tumbuhan namanya turgid. Itu adalah efek dari peristiwa osmosis. Sudah bisa membedakan antara difusi dengan osmosis? Ya. Kita lanjutkan. Transport membran yang kedua yaitu transport aktif. Kalau transport aktif itu untuk terjadinya perpindahan itu membutuhkan energi. Nah, di sini transport aktif zat masuk atau keluar ke atau dari dalam sel itu melawan gradien konsentrasi. Sehingga nanti bisa kita katakan cirinya transport aktif itu apa? Satu, membutuhkan energi. Yang kedua, melawan gradien konsentrasi. Kemudian bisa kalian lihat di sini. Lah, apakah itu tidak sama dengan difusi terfasilitasi? Nah, coba kalian lihat pada gambarnya di sini. Kalau pada transport pasif yang difusi terfasilitasi, itu kan dari larutan yang tinggi ke rendah itu dengan protein pembawa. Tetapi untuk yang transport aktif, ini nanti terjadinya perpindahan adalah dari rendah ke tinggi dengan protein pompa. Nah, sehingga di sini selain transport aktif itu membutuhkan energi melawan gradien konsentrasi, juga adanya protein pompa. Itu untuk membedakan. Nah, kemudian pada transport aktif termasuk di dalamnya adalah peristiwa endositosis dan eksositosis. Endositosis maupun eksositosis ini terjadi apabila bahan yang akan lewat itu adalah sangat besar, sehingga tidak dapat melalui membran. Nah, karena tidak bisa melalui membran, maka bahan itu dibungkus dalam gelembung dengan mekanisme tertentu. Dan nanti bisa keluar yang peristiwanya adalah eksositosis dan bisa masuk yang peristiwanya dinamakan endositosis. Jadi
peristiwa eksositosis itu adalah pengeluaran bahan yang berukuran besar. Kalau endositosis itu adalah masuknya bahan yang berukuran besar, yang nanti bahan itu harus dibungkus dalam gelembung. Kemudian untuk endositosis itu nanti ada dua, bisa dikelompokkan menjadi dua. Kalau bahannya itu berupa zat cair, namanya adalah pinositosis. Sedangkan kalau bahannya berupa zat padat, maka namanya fagositosis. Nah, peristiwa ini kalau dalam kehidupan, eksositosis itu contohnya apa? Pengeluaran dari bahan yang berukuran besar. Ini contohnya adalah pengeluaran enzim atau hormon oleh kelenjar tertentu. Itu adalah merupakan peristiwa eksositosis. Sedangkan untuk yang endositosis, sebagai contohnya di sini adalah fagositosis. Fagositosis itu sebagai contohnya misalnya adalah sel darah putih. Kita tahu sel darah putih itu fungsinya adalah membunuh kuman penyakit. Jadi apabila ada kuman, maka akan dimakan oleh sel darah putih. Itu merupakan contoh peristiwa fagositosis. Nah, ini adalah mengenai macam dari transport aktif yang meliputi endositosis dan eksositosis. Sudah jelas nggih mengenai transport membran, baik transport aktif maupun transport pasif. Transport pasif tidak membutuhkan energi, terjadinya perpindahan karena adanya perbedaan konsentrasi yang meliputi difusi dan osmosis, sedangkan pada yang transport aktif itu membutuhkan energi, biasanya adalah berupa ATP, kemudian melawan gradien konsentrasi, menggunakan pompa ion, yang nanti terdiri dari endositosis dan eksositosis. Saya kira untuk pembahasan transport membran itu nanti masih ada lagi saya tambahkan, yaitu molekul yang terdapat pada sel. Nah, molekul yang terdapat pada sel itu nanti meliputi karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, nanti ditambahkan saja di dalam catatannya, untuk karbohidrat itu nanti bisa berupa monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nanti kita bahas tentang pencernaan makanan, nanti akan kita bahas lagi. Sedangkan proteinnya itu nanti adalah ada protein esensial, non esensial yang nanti akan diubah menjadi asam amino. Lemaknya berupa lemak jenuh, lemak tak jenuh, macam-macamnya. Kemudian asam nukleatnya yang nanti terdiri dari DNA dan RNA. Saya kira itu untuk pembahasan materi tentang struktur dan fungsi sel serta transport membran. Ya, nanti bagi anak-anak yang belum jelas bisa ditanyakan pada kolom pertanyaan, ya. Saya kira itu nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena materi untuk bab 1 itu sudah selesai, maka nanti untuk pertemuan berikutnya kita adakan evaluasi, ya. Harus dipersiapkan apa yang sudah saya jelaskan dan materi yang sudah saya berikan, silahkan anak-anak untuk dipelajari dengan baik. Saya kira itu, tetap semangat, jaga kesehatan dengan
banyak berdoa dan belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.